Tumbang Darah judulnya menjanjikan, horor keram dan ritual berdarah. Tapi setengah nonton, yang paling berdarah justru logika penontonnya. Film ini bukan tentang tumbang, tapi tentang cerita yang kehilangan arah di tengah ambisinya sendiri. Film ini dibuka dengan cara yang cukup meyakinkan. Tensinya dapat dan kelihatan kalau produksinya itu niat banget. Tapi justru dari situ ekspektasi penonton keburu tinggi. Karena setengah 15 menit, filmnya mulai kehilangan arah. Mau horor tapi belok ke aksi. Mau ke drama tapi malah kejebak di melodrama. Bahkan hantunya cuma numpang lewat. Biar film ini masih bisa disebut film horor. Dan cerita soal tumbang ya cuma numpang di judul, kayak tempelan yang nggak pernah dijelaskan. Tumbang Darah punya banyak niat baik, tapi nggak ada yang disusun dengan tenang. Ceritanya nyebar kemana-mana. Ada trauma, ada konflik keluarga, ada elemen kepercayaan, tapi nggak ada akar logikanya. Beberapa adegan awal juga aneh. Misalnya saat ada orang kecelakaan, tapi nggak ada satupun yang nolong. Iya, latarnya memang di masa COVID, tapi cara karakternya bereaksi kayak lupa kalau ini tentang manusia. Rasanya naskahnya ditulis buru-buru demi sampai ke adegan kelahiran yang jadi inti film. Tapi proses menuju sana penuh jalan tikungan yang nggak masuk akal. Dan tiba-tiba mereka nyasar ke rumah sakit di tengah hutan. Aneh, ya, tapi keren sih secara visual. Martino Leo jadi titik terang kecil di film ini. Aktingnya natural, ekspresinya solid, tapi karakternya nggak punya ruang untuk tumbuh. Sisanya banyak karakter datang dan pergi tanpa alasan. Dan dua sosok hantu yang harusnya jadi inti cerita malah kayak figuran yang nggak dikasih naskah. Dari sisi visual, film ini niat banget. Ton warnanya realis, pencahayaannya gelap tapi pas, dan efek darahnya cukup meyakinkan. Tapi yaitu, semuanya kayak hiasan di rumah yang belum selesai dibangun. Keren dilihatnya, tapi nggak punya makna yang nyambung ke cerita. Suara audionya megah, tapi karena nggak ada momen yang dibuild up dengan kuat, hasilnya berisik. Film ini nggak ngasih ruang diam sama sekali. Padahal dalam horor, keheningan justru yang paling bikin takut. Di sini semuanya berisik, padahal yang paling menakutkan justru adalah ketika cerita berhenti masuk akal. Kalau ini disebut dengan tumbang darah, seharusnya ada makna di balik pengorbanannya itu. Tapi yang terasa cuma darahnya, tanpa tumbangnya. Akhir film juga tiba-tiba berubah jadi drama. Kayak lupa kalau dari awal ini film itu sebenarnya film horor. Alhasil penonton keluar dari bioskop bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa bingung. Tumbang Darah sebenarnya menarik, niatnya besar, ambisinya jelas. Tapi sayang yang ditumbalin justru ceritanya sendiri. Aksinya keren, darahnya banyak, tapi nggak semua penonton cari darah. Sebagian cuma pengen cerita yang punya arah. Jadi kalau kamu mau nonton, anggap aja ini film aksi yang kebetulan ada hantunya. Karena di sini yang paling berdarah bukan tubuh manusia, tapi logika naskahnya sendiri. Rating dari Encyclo Cinema 5/10. Jangan lupa subscribe Encyclo Cinema, referensi lo sebelum ke bioskop.